Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Jadi anak-anak bisa sambil buka buku kalian pada subtema 3 bagian ayo memimpin. PPKN muatan pelajarannya. Nah, sebelumnya, apakah kalian ingin menjadi seorang pemimpin? Ya. Kemampuan apa yang sudah kalian miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota yang akan kamu pimpin? Nah, pemimpin itu cermin dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena seorang pemimpin bertugas menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Maka sudah barang tentu ia harus memiliki sifat-sifat yang lebih dari orang-orang yang dipimpinnya. Banyaknya sifat-sifat ideal yang dituntut bagi seorang pemimpin berbeda-beda menurut bidang kegiatan. Jenis atau tipe kepemimpinan, tingkatan dan bahkan juga latar belakang budaya dan kebangsaan. Nah, syarat menjadi pemimpin itu harus beriman. Beriman itu artinya kalian harus percaya, mempunyai kepercayaan. Bisa menjadi teladan yang baik, ya, memberikan pengaruh yang baik, berani bertanggung jawab, bijaksana, mempunyai sikap loyal, sikap setia terhadap anggota dan masih banyak lagi. Nah, misalkan sebagai seorang pemimpin di kelas kalian, karena ketua kelasnya adalah Mirza, nah otomatis kalian memilih Mirza menjadi ketua kelas, kalian pasti mempunyai pilihan atau alasan tersendiri kenapa kok kamu memilih Mirza sebagai ketua kelas. Nah, tentunya ada banyak alasan atau faktor. Nah, kalian harus tahu kalau untuk menjadi pemimpin itu tidak asal pilih memilih, tapi kalian harus paham betul mengenai seluk-beluk atau latar belakang calon pemimpin kalian. Apakah pemimpin kalian bisa menjadi tauladan, menjadi contoh seperti itu. Nah, gitu. Karena kita kalau dalam agama Islam, mata pelajarannya Pak Teguh, kita kalau bisa itu memang diminta untuk menjadi pemimpin. Gitu. Pemimpin apakah harus presiden, Pak? Tidak. Kalian bisa praktek menjadi pemimpin kelas, pemimpin regu, pemimpin kelompok, ataupun pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi tidak harus kalian menjadi pejabat gitu, enggak. Tapi kalau bisa ya silahkan diusahakan gitu. Terus, nah sebelumnya Pak Beni punya sebuah cerita ya tentang semut dan belalang. Sebelumnya kita baca, simak, pahami. Tidak hanya membaca dan simak saja, tapi dipahami per kalimat, per paragraf. Karena di akhir sesi kita masih tetap ada kuis. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut. Hingga tidak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran, ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan?
sibuk sekali pagi ini atau pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar Komandan Semut menjawab belalang. Nah, yang merah ini semut, yang hijau itu tadi belalang. Kemudian, mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita bertubuh kecil, sulit keluar sarang untuk mencari makanan. Balas Komandan Semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya, sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkerama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Nah, cerita ini diambil dari cerita berdasarkan fabel The Ant and the Grasshopper. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Silahkan yang menjawab diawali oleh Gani. Mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kemudian mengapa mereka harus mengumpulkan makanan? Alasannya. Untuk menghadapi musim dingin. Oke, betul. Terima kasih. Nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Silahkan Laksita. Sikap belalang bermalas-malasan. Selain itu, adakah sikap yang lain kamu temukan dalam wacana tersebut? Dia tidak bekerja keras. Betul, dia tidak bekerja keras, dia bermalas-malasan, dia adalah serangga yang angkuh, yang sombong. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara semut bekerja? Silahkan Kalsum Jihan. Pak. Yang nomor 3. Bagaimana cara semut bekerja? Semut bekerja dengan baris berbaris dan bergotong royong. Oke, betul. Saling membantu dengan cara membuat barisan. Terima kasih. Nomor 4. Nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Silahkan Fleicia Chan. Nilai-nilai baik yang bisa kita teladani. Kita harus bekerja keras seperti semut.
Terus jangan angkuh seperti belalang. Terus kita harus jadi pemimpin yang baik. Betul. Itu sudah cukup jawabannya, sangat baik, terima kasih. Nah, nilai-nilai yang baik yang bisa diteladani ya, kita yang paling penting tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun kita punya banyak waktu, justru kita harus bekerja lebih giat, kerja cerdas, seperti itu. Pak, kerjakan keras, ya tidak hanya keras saja tapi kudu pinter gitu. Bagaimana kita mengatur waktu. Nah, itu yang paling utamanya di situ. Terima kasih. Sekarang bergotong royong, tadi kan semut tadi tentang gotong royong. Menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, siap enggak kalian ditunjuk jadi pemimpin? Nah, sebelumnya ini ada sebuah cerita lagi. Silakan disimak, dipahami, nanti keluar pertanyaan. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberikan masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitu dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui proses koperasi. Seperti itu. Sekarang mari kita berdiskusi. Nah, dari teks pidato di atas, apa yang kalian ketahui tentang koperasi? Ayo,
Bentar, tak tunjuk ya. Silahkan soal pertama untuk Bonita Filia. Nah, siap, harus siap. Ayo. Yang kamu ketahui tentang koperasi itu apa? Si. Tidak tahu Bang koperasi apa. Silahkan dibantu sama Aiko. Aiko-chan, where are you Aiko? Aiko tidak ada di sini? Iya, dia tidak ada di sini. Silahkan Sudah ditunjuk belum, Mbak? kalau gitu diganti dengan Ito. Nomor berapa, Pak? Nomor nomor 1. Di atas apa teman koperasi? Koperasi adalah tempat apa itu koperasi? badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan di badan hukum koperasi. Tidak tahu, Pak. Oke, ada yang bisa jawab, bisa dibantu? Apa yang kalian ketahui tentang koperasi? Berdasarkan bacaan. Koperasi adalah usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Ya, terus kemudian Tahu Pak, gitu dong. berdasarkan teks tadi, coba kita kembali ke teks tadi. Nah, koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maksudnya apa? Semua anggota memiliki kesempatan untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Jadi, selain untuk meningkatkan kesejahteraan, koperasi itu tujuannya untuk membuat persaudaraan dan kebersamaan. Nah, itu adalah modal utama dalam membentuk koperasi. Seperti itu. Selain itu, di dalam koperasi ya, kita juga melakukan yang namanya musyawarah, menentukan keputusan musyawarah atau mufakat. Mufakat itu kesepakatan, perjanjian. Jadi seperti itu. Itu mengenai koperasi. Sedangkan sekarang nomor 2. Nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Silahkan Afwan Salman. Nilai Pancasila atau sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi. Apa?
nilai Pancasila apa yang diterapkan dalam koperasi itu? Ada 4 kalau tidak salah. Tadi Pak Beni baca. Apa saja nilai-nilainya? Ada yang bisa bantu Afan, yang lain silahkan. Aska, Aiko, Rio. 1, Pak. 1. 1, apa itu? Mengembangkan sikap saling menghormati. Betul, boleh. Terus apa lagi? Musyawarah. 4. Musyawarah, betul. Apalagi? Nilainya Menempatkan persatuan dan kesatuan. Boleh. Terus? Menjunjung Oke. Pak Beni langsung saja biar cepat. Jawabannya, koperasi tadi nomor 1 itu badan usaha yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota. Tadi sudah ya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Ada 4, apa saja? Yang pertama adalah sila pertama, nilai sila pertama, yaitu keanggotaan koperasi secara umum tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Setiap pelaksanaan kegiatan koperasi juga tidak boleh terlepas dari norma-norma agama. Nah, tadi kan tujuannya apa toh? Mensejahterakan anggota. Yang namanya anggota berarti kan ada perkumpulan orang-orang yang menjadi satu. Berarti otomatis kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Oh, dia Konghucu, dia Muslim, dia Kristen, nggak boleh. Atau membeda-bedakan jenis warna kulit berdasarkan kulit. Nggak mau kamu orangnya hitam, nggak kamu orangnya keputihan, jangan gitu. Berarti kamu melakukan diskriminasi atau rasis. Terus yang kedua, sila kedua. Nah, sila kedua kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka nilai yang bisa kita peroleh dari bacaan tadi yaitu semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama. Nah, ini loh yang perlu digarisbawahi, berhak mendapat perlakuan yang sama. Karena pada dasarnya manusia itu harus saling menghargai, saling memanusiakan manusia. Jadi arti jawane kalian kudu nganggep gitu. Saya nganggep Jihan itu seorang siswa kelas 6B, bukan orang lain. Seperti itu. Lah itu memanusiakan manusia. Menghargai hak dan kewajiban ketika diskusi kelas. Delalah Jihan memberikan pernyataan opini. Kemudian banyak teman-temannya yang enggak setuju. Meskipun teman-temannya enggak setuju, tapi mereka harus menghargai masukan atau hak yang disampaikan oleh Jihan gitu. Terus sekarang yaitu sila ketiga. Sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Maksudnya nilai-nilai yang ada dalam bacaan tersebut, anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Karena bunyi sila ketiga tadi persatuan Indonesia. Jadi kita diminta untuk bersatu, tidak boleh bertengkar karena nanti menjadi tercerai-berai. Selanjutnya yaitu sila keempat.
atau yang terakhir. Sila keempat itu bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia atau apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan beradab. Yes. Nah, gitu. Jadi kalian juga harus aktif. Jadi tidak Pak Beni terus yang ngobrol gitu. Jadi Pak Beni pengen kalian aktif. Nah, sila keempat itu kata kuncinya adalah kemasyarakatan, musyawarah, mufakat. Berarti jawabannya pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat di setiap rapat. Koperasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat di luar atau di sekitar koperasi. Seperti itu. Kemudian, pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana, bergotong royong, dan musyawarah. Merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Amanah yang dimaksud di sini apa toh Pak gitu. Kalian mbok yo tanya gitu loh. Amanah yang di sini yang dimaksudkan adalah kalian melaksanakan tugas dengan baik, ya amanah itu ya nanti yang dapat pahala. Jadi misal karena ketua kelasnya Mirza ditunjuk menjadi ketua kelas, otomatis Mirza sebagai seorang pemimpin harus menjalankan amanah tersebut. Amanah itu apa? Amanah itu adalah tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab di sini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas. Nah, dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Jangan kalau nanti ditunjuk ketua kelas terus sak penake dhewe enggak. Ya itu berarti tidak amanah. Amanah itu melaksanakan dengan baik. Nah, kalau melaksanakan dengan baik, kalian akan mendapatkan balasan yang baik juga atau amal yang baik untuk kalian. Itu yang dimaksud amanah gitu. Kalau Maimunah itu tetangganya Fleisia. Beda ya. Amanah sama Maimunah gitu. Terus menerapkan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tadi telah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu nilai kerakyatan. Pancasila keempat dilambangkan dengan lambang apa Mirza? Kepala banteng. Kepala banteng. Apakah betul Laiko? Ya. Ye. Oh. Aiko nggak dengar? Laksita. Sila keempat dilambangkan dengan lambang Sila keempat kepala banteng. Oke, betul. Nah, ketika dalam sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, maka nilai-nilai kerakyatan tersebut hendaknya kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga kalian ya, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, berikut ini ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai sila keempat yang bisa kalian teladani. Teladani itu bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang pertama, menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan. Aku nge-like tadi, aku nge-like keluar. Iya.
Yang pertama, menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga dulu. Karena ya pendidikan yang paling utama itu berasal dari keluarga. Kalian diberikan pembelajaran cara menghargai orang, diajari unggah-ungguh, toto kromo kepada orang itu kan dari keluarga dulu. Kemudian setelah dari keluarga nanti ke sekolah. Jadi yang nilai kerakyatan itu harus pada di keluarga terlebih dahulu. Nah, contoh tindakan yang mencerminkan sikap melaksanakan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga itu seperti apa saja, Pak? Didengarkan ya. 1. Musyawarah dalam keluarga membahas pembagian kerja di rumah. Misal kalian kalau punya kakak, tugas kakak kalian misalkan nyapu rumah. Terus kalian sendiri misalkan mencuci piring. Jadi bagi-bagi tugas. Adik kalian memberi makan hewan ternak kalau yang punya ternak atau menyirami tanaman. Jadi tugas dan tanggung jawab itu disesuaikan dengan kemampuan kalian gitu ya. Mosok adikmu masih kecil mbok suruh usah-isah kan ya nggak bisa maksimal nanti hasilnya gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Terus apalagi contohnya melaksanakan tugas rumah sesuai pembagian dalam musyawarah keluarga. Tadi hampir sama. Terus yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dengan saudara, ayah, ibu dalam musyawarah keluarga. Misal kalian ingin pergi nonton bioskop, tetapi ayah kalian tidak memberikan izin atau memberikan masukan, pendapat. Kenapa kok beliau tidak memberikan izin kamu? Itu kan pastinya ada alasan-alasan tertentu. Nah, itu yang di perbedaan pendapat. Jadi kalian harus bisa menghargai seperti itu dalam musyawarah. Terus yang kedua, nilai kerakyatan di lingkungan sekolah. Setelah dari keluarga, ya, kalian sekolah itu untuk mendapatkan ilmu tambahan seperti itu. Makanya ada istilah lilin, sebatang lilin itu membakar dirinya sampai habis. Nah, artinya apa? Berarti dia rela memberikan ilmunya kepada orang lain. Dia harus mencerdaskan atau memberikan penerangan. Lilin kan yang dimaksudkan di sini adalah memberikan penerangan. Nah, penerangan lingkungan itu. Meskipun dia harus terbakar. Selain itu, istilah lain yaitu sumur, ember, golek sumur. Tahu enggak? Ember. Ember ya ember. Golek itu artinya mencari. Sumur ya sumur. Kalian kalau ngambil air di sumur kan kalian harus datang. Seperti itu. Enggak mungkin sumur mbok suruh datang ke rumahmu. Sumur datanglah ke sini, saya mau air. Enggak mungkin. Jadi ibaratnya seorang guru itu sumur, kalian itu embernya. Jadi tugas kalian itu mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian tanya sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian, bekal pengetahuan kalian, seperti itu. Kan guru nggak tahu kalian ingin hal apa. Jadi ketika kalian bertanya, nanti akan dijawab. Karena pada dasarnya yang namanya belajar ya, yang namanya belajar itu adalah proses bertanya. Nah kalau kamu tidak ada pertanyaan ya bagaimana mau belajar gitu. Pak, soalnya yang mudah-mudah saja. Biasanya kan begitu toh kalian. Lah kalau mudah-mudah ya buat apa diujikan kan gitu. Justru yang diujikan itu yang susah-susah, yang sulit-sulit yang sekiranya kalian harus mencobanya. Lah wong soal mudah kok mosok kalian kelas 6 matematikanya 2 kali 2, 2 kali 3, enggak mungkin dong. Pasti kan materinya lebih tinggi lagi. Gitu. Terus itu yang di sekolah. Contohnya apa Pak? Contohnya 1, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas.
Misal ketika pemilihan kelas antara Mirza sama Gani, sebagian orang memilih Gani, sebagiannya lagi memilih Mirza. Lah, ketika terjadi perdebatan seperti ini, diskusi, jadi salah satu ada yang mewakili gitu. Jadi ada yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan diskusinya. Seperti itu sampai nanti terjadi yang namanya kesepakatan. Ya toh, kalian diskusi, kalian berdebat, kan nanti ujung-ujungnya kalian membuat perjanjian. Ya udah kalau gitu yang jadi ketua kelas Mirza. Tapi, nah ada kata tapi Mirza juga harus tertib, harus bisa mengelola kelas gitu. Itu namanya nilai-nilai kerakyatan yang ada di sekolah contohnya itu. Terus yang kedua apa? Melaksanakan tugas piket sekolah, pembagian kelompok. Kalian kan dibagi per kelompok. Misal setiap hari Senin yang piket Mirza, Rio, Fleisia, Gani sama Aiko. Berarti mereka piketnya ya harus setiap hari Senin. Jadi bagi tugas. Misalkan Fleisia sama Aiko nyapu, Gani ngelap kaca, Mirza membersihkan papan tulis. Seperti itu. Nah, jadi harus bagi tugas. Namanya nilai-nilai kerakyatan. Bukan berarti kalian di sini diminta untuk bekerja, tidak. Itu adalah suatu pendidikan yang penting. Yang kalian kan di sekolah belajar. Yang butuh ilmu kan kalian. Jadi kalian sebagai murid itu harus juga memberikan imbal balik. Mosok gurune wis kon ngajar, kon ngapus. Kan gitu. Berarti kan kalian tidak peka. Nah, di sini kalian diajari untuk berlatih yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu direalisasikan dari mana? Dari regu piket. Seperti itu. Meskipun ruang kelas kalian sudah ada yang membersihkan ya, Bapak petugas kebersihan dan Ibu kebersihan, tetapi kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Habis makan ya bungkusnya dibuang di tempat sampah atau disimpan dulu, nanti baru dibuang. Seperti itu. Itu adalah penerapan nilai-nilai kerakyatan yang ada di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, yaitu nilai kerakyatan yang ada di masyarakat. Kalian hidup kan tidak bisa sendiri-sendiri. Saya mau hidup di tengah alas, Pak. Nggak bisa. Yang namanya masyarakat itu pasti akan bersosialisasi. Bersosialisasi itu mereka bertemu dengan orang lain. Seperti itu. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan kalian diminta yang cowok-cowok misalkan mendapat undangan pengajian atau selamatan bacaan di rumah gitu ya. Lah pada suatu acara tersebut ayah kalian tidak ada di rumah. Kalian kan sudah masuk remaja, yang cowok sudah khitan, sudah sunat, otomatis kan sudah balik. Balik itu akalnya itu sudah bisa dipakai. Berarti kalian harus menggantikan posisi ayah di luar, di masyarakat gitu. Misalkan perwakilan dari keluarganya Gani, karena yang di rumah itu 2 cowok, ayahnya sama Gani, ketika ayahnya nggak ada, Gani harus bisa menggantikan posisinya seperti itu. Itu yang ada, yang merupakan nilai kerakyatan yang di lingkungan masyarakat. Terus selain itu apalagi Pak contohnya, misalkan pemilihan kepala desa atau ketua RT. Yang menjadi ketua RT misalkan bapaknya dia, kan nggak mungkin langsung ditunjuk. Semua harus mengalami masuk dalam pemilihan suara. Yang namanya pemilihan suara itu kan pasti ada musyawarah gitu, ada omongan. Terus yang terakhir yaitu nilai kerakyatan di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya apa Pak? Misalkan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Ketika kalian besok semoga saja ada yang menjadi ketua DPR, DPRD. Nah, ketika kalian menjadi ketua DPR ya, namanya DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Otomatis kalian diminta untuk mewakilkan rakyat.
Jadi tugas kalian harus menyampaikan aspirasi, menyampaikan masukan dari rakyat kepada pemimpin, nanti hasilnya itu dikembalikan lagi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini nanti berhubungan dengan nilai demokrasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi nilai kerakyatan itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Diingat-ingat. Contoh nilai kerakyatan di lingkungan keluarga itu apa saja? Nah, kalian harus bisa menyebutkan minimal 3. Nilai kerakyatan di sekolah 3. Nilai kerakyatan masyarakat 3 lagi. Yang terakhir bangsa dan negara berikan 3 contoh. Itu ya bisa dipahami. Jika sudah masuk pada Indonesia ya, tadi berhubungan dengan nilai kerakyatan musyawarah. Indonesia itu adalah negara yang menerapkan hidup demokratis. Nah, kehidupan demokratis hal ini itu artinya apa? Bahwa pemerintahan Indonesia semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Jadi saya punya hak, saya mau mencoblos presiden, saya mau mencoblos bupati, gubernur, wali kota. Saya punya hak seperti itu. Saya ingin menyalurkan hak saya, hak suara saya untuk masyarakat seperti itu. Terus apalagi? Hak warga negara itu bisa dilaksanakan secara langsung ya atau melalui perwakilan, tadi melalui wakil-wakil pemerintah, wakil DPR di daerah, wakil DPR RI seperti itu. Terus contohnya itu apa? Memberikan suara dalam pemilu, perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi hukum-hukum yang lama itu diperbarui lagi. Kenapa? Karena ada perubahan zaman. Jadi tidak serta-merta zamannya koyok ngene terus enggak. Tapi pasti akan ada ilmu-ilmu baru, terutama komputer. Zaman dulu kan di Indonesia komputer belum seramai seperti sekarang. Terutama yang punya HP. Yang punya HP kan cuma hanya beberapa orang. Tapi sekarang sudah semua masyarakat memiliki HP sendiri-sendiri. Itu. Terus yang keempat itu demokratis. Nah, demokratisasi dalam pemerintah Indonesia itu salah satunya dicapai melalui kegiatan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah itu untuk berpendapat, memberikan masukan, argumen. Setelah itu hasilnya apa? Mufakat, perjanjian. Hasilnya apa? Terus bagaimana? Gitu. Jadi biasakan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung terciptanya pemerintahan Indonesia yang demokratis. Nah, ini kata Ibu Beni, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Nah, kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban. Jadi kembali ke materi sebelumnya. Yang namanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Seperti itu. Pak, misalkan kewajibannya itu lebih banyak daripada hak kita. Berarti itu belum mencerminkan keseimbangan gitu. Kalian beli beras, misalkan ya 5 kilo. Bandulnya atau bebannya kok 1 kilo, apakah sesuai? Ya tidak sesuai. Kalau berasnya 5 kilo, bebannya juga harus 5 kilo juga. Seperti itu. Terus nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sekarang Pak Beni mau tanya kepada Cipa. Are you there, Cipa? Ya. Oke. Please listen to Pak Beni. Logo
simbol kelima Pancasila yaitu Padi dan kapas. Oke, terima kasih. Lagi. Kemudian bagaimana bunyi sila kelima Pancasila, Siva? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul sekali. Terima kasih. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan suatu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya atau lambangnya itu padi dan kapas. Terus sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Dieling-eling ya. Nilai sila kelima itu nilai keadilan. Sila kelima itu menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menciptakan keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban. Seperti itu. Serta sebagai anggota masyarakat, kalian kan golongannya masuk anggota masyarakat. Sebangsa dan setanah air, kalian harus menghormati yang namanya hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Maka contoh, hak orang lain sama kamu tentunya kan mereka punya berbeda hak. Mereka punya pendapat sendiri. Jadi kalian harus bisa menghormati, jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak gini maksudnya gimana, Pak? Misal kalau temanmu ajak keluar ya, ketika dia nggak bisa, nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Terus berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah itu sila kelima. Keadilan, adil berarti saling bahu-membahu. Terus yang B, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi tidak hanya untuk saya dekat dengan orang ini, jadi saya mau adilnya berbagi sama orang ini. Terus bukan berarti kamu melupakan orang lain seperti itu. Bentar, Pak Beni minum dulu. Nanti jadi ulangan. Jadi terus yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah tadi Pak Beni sudah bilang yang namanya hak dan kewajiban itu harus sama. Bukan berarti kalian tak kasih kewajiban terus kalian nggak tak kasih hak, itu berarti tidak seimbang. Jadi harus sama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Tadi sudah Pak Beni ceritakan kalau setiap orang itu mempunyai hak sendiri-sendiri, mempunyai hak masing-masing. Maka dari itu kalian harus saling menghormati. Kalau dia tidak sependapat denganmu ya kalian harus bisa menerimanya. Itu karena kita hidup bermasyarakat. Kalau kalian nggak mau bermasyarakat berarti kalian tinggal di hutan sama Tarsan. Gitu. Kan di sana mereka nggak bersosialisasi dengan siapa-siapa. Dia kemana-mana sendiri, cari makan sendiri, apa-apa sendiri. Tapi kalian di rumah kalian, lingkungan kalian kan kalian bermasyarakat gitu. Kalau ada kalian di rumah kalian ada pesta atau ada acara hajat tertentu, tentunya tetanggamu pasti akan membantu, akan datang membantu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang bisa saya bantu Pak? Gitu, pasti akan saling membantu. Nah, terus yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Bukan berarti dia lumpuh loh ya, tapi ketika dia mengalami suatu permasalahan yang benar-benar serius, kalian bisa memberi pertolongan. Memberi pertolongan itu bukan berarti kalian harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan apapun. Kalian memberikan semangat itu juga sudah salah satu
bentuk membantu gitu. Supaya bisa berdiri sendiri, maksudnya di sini supaya dia tidak down, dia bisa semangat kembali. Terus yang keenam, suka kerja keras. Kalau zaman sekarang tidak hanya kerja keras saja, tapi kalian juga harus kerja cerdas. Artinya apa? Kalian anak sekolah. Kalau diminta untuk apa-apa kalian harus satset tapi harus mikir juga gitu. Biar pekerjaan itu cepat seperti itu. Biar cepat bagaimana? Misalkan kalian ditugaskan ayah kalian besok minggu, misalkan Filia nanti nyabut rumput halaman rumah ya. Lah kan nggak mungkin Filia nyabut rumput sendiri di halaman yang paling luas gitu. Tangannya bisa keriting nanti. Nah, kemudian Filia mengajak kerjasama. Kalau sama kakaknya atau adiknya, adik atau mas, mbak, besok minggu kita diminta ayah untuk nyabut rumput. Jadi nanti kita nyabut bersama-sama ya. Nah itu contoh kerja cerdas, gotong royong gitu. Jadi bukan kalian kerja sendiri-sendiri gitu. Ya nanti nggak selesai-selesai gitu. Yang ketujuh terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Maksudnya apa Pak? Menghargai hasil karya orang lain. Misal, kelas kalian ditugasi untuk menggambar. Nah, ada salah satu atau dua orang teman kalian itu tidak bisa menggambar. Gambarnya kurang bagus. Menggambar manusia saja meletot. Misalkan, tangannya harusnya 2, dia malah gambar tangannya 4 seperti Betara Guru, kan enggak gitu. Bukan berarti kalian langsung menjudge gambarmu kok jelek banget kayak gitu sih, gitu. Jangan. Tapi kalian harus memberikan support. Kalian bisa tanya, "Loh, ini gambar apa kok bisa seperti ini ya?" gitu. Apakah ada artinya? Nah, seperti itu. Kalian bisa menghargai. Wah, bagus sekali ya gitu. Kalau kalian ingin mengkritik, ini lebih bagus kalau diwarnai warna kuning deh atau warna biru. Nah, jangan ojo pakai warna hijau elek kan biasanya kalian kalau mengecat teman kalian gitu. Jangan, tapi gunakan bahasa yang baik dan sopan supaya tidak terjadi pertikaian atau perselisihan. Dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini, ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, materi PPKN pagi hari ini sudah selesai. Kemudian Pak Beni akan bertanya kalau gitu. Oke. Nah, persiapkan ketika kalian tadi sudah menyimak. Ini pertanyaannya boleh rebutan. Aiko keluar toh ternyata. Oke. Jadinya nge-like Pak katanya. Enggak apa-apa. Oke, Pak Beni tanya sekarang. Pertanyaan rebutan. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu Gani, silahkan. Awalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul. Terima kasih. Pertanyaan kedua, jarinya dimatikan dulu. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila titik-titik Pancasila. Silakan Afwan. 5. Sila ke-5, betul. Terus pertanyaan ketiga, ada sebuah gambar, bayangkan ada sebuah gambar, gambarnya itu kalian sedang menyetorkan uang kepada teller bank. Sudah dapat gambarannya? Pertanyaannya, perilaku yang kalian lakukan tersebut merupakan sila ke titik-titik Pancasila.
Afwan, Ito silahkan. 5. Yang ketiga. Sila ke-5. Betul. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pertanyaan keempat. Didengarkan. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah, berikan satu contoh. Ini kenapa putus-putus? Silahkan Afwan. Menghargai dan menghormati hak orang lain. Betul. Ada yang mau memberikan contoh lagi yang lain? Silahkan. Beri kesempatan. Aska. Soalnya perilaku yang mencerminkan sila kelima yaitu apa? Berikan contoh. Tidak membeda-bedakan teman. Ya, terus ada lagi yang nge-lag, kalian bisa menulis jawaban kalian melalui chatbox. Gitu. Jawabannya ya sila kelima, contohnya yang paling mudah adalah bersikap adil kepada siapa saja. Kenapa? Karena sila kelima kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kata kuncinya adalah keadilan. Seperti itu. Terus pertanyaan kelima. Menghargai hasil karya orang lain termasuk pengamalan sila Pancasila. Mirza. 5. Sila kelima. Oke, betul. Lagi. Menjaga keseimbangan kewajiban dan hak termasuk menerapkan sila ke 5. 5, betul. Terus seorang pemimpin harus memiliki sifat adil. Adil termasuk sikap yang mengamalkan sila ke 5. Sila kelima. kelima, bukan sila kedua ya. Kalau kedua itu apa? Tentang kemanusiaan. Contohnya apa? Kita memberikan bantuan kepada para korban bencana. Itu contoh sila kedua. Kalau sila kelima keadilan ya berarti tentang adil kata kuncinya. Seperti itu. Terus sebutkan 3 nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Silahkan Gani. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Yo, yang lain. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jihan. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga. Betul. Terus apa lagi? Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan sekolah. Kalau iya betul, cuman itu apa tadi? Itu nilai kerakyatan ya, berarti sila keempat. Betul. Contohnya apa? Yang di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga boleh, masyarakat boleh. Kalau di lingkungan keluarga itu membagi tugas bersih rumah. Ya, betul. Terus kalau yang di sekolah, contohnya pemilihan ketua kelas. Betul, pemilihan ketua kelas. Satu kali lagi. Terus kalau yang di masyarakat, Betul.
Jawabannya Aiko juga bisa itu di chatbox. Memberikan suara dalam pemilu boleh. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Tulis atau sebutkan nilai-nilai kelima Pancasila. Ayo nilai-nilai 3 minimal. Silahkan Gani. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul. Atau apa? Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, betul seperti itu. Nilai-nilai sila kelima. Kemudian yang kedua bisa kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan bekerja mempunyai sikap kerja keras. Tadi yang ada 7 tadi loh, nilai-nilai sila kelima. Terus pertanyaan selanjutnya. Bentar. Menetapkan keputusan dengan musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku menerapkan nilai sila Pancasila, yaitu sila titik-titik. Silahkan Afwan. 4. Keempat, karena musyawarah. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya. Pak Agus adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Sikap Pak Agus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila titik-titik. Gani. 4. Ayo, kurang tepat kalau 4. 5. Itok, ya tadi siapa? 5. Kenapa? Karena 5 kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap adil itu ditunjukkan pada sila kelima. Terus pertanyaan selanjutnya, seorang pemimpin, ya namanya pemimpin itu harus menjadi panutan. Nah, maka seorang pemimpin itu harus mengutamakan kepentingan titik-titik. Apa? Kepentingan bersama. Kepentingan bersama, betul, atau kepentingan rakyat. Terus sekarang bentuk penerapan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu bentuk penerapan nilai sila ketiga. Yo, 3, sebutkan 3 sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa, terus dibuat contoh kan gitu toh. Silahkan itu. Rela berkorban, Kemudian cinta air, dan menjaga persatuan antar anggota. Betul. Sila ketiga kan bunyinya apa Pak tadi toh? Sila ketiga bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia berarti kalian diminta untuk bersatu. Contohnya apa? Gotong royong. Itu yang paling mudah ditemukan. Tadi gotong royong. Terus selain gotong royong itu apa? Ayo. Contohnya apa? Contohnya warga negara, kalian masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Jadi kita bersama-sama melakukan pembangunan nasional. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada, Pak Beni akan share
eh, soal ulangannya ke grup kalian yang apa itu namanya 6B hebat. Bentar, tak share dulu. Kalian bisa di Google Classroom juga ada sih. Tapi kalian langsung klik saja melalui link ini biar mudah. Nah, di situ sudah pesannya sudah Pak Beni kirim di grup WA. Keterangannya apa? Dikerjakan hari ini tanggal 17 Februari 2022, tema 7, subtema 2. Jadi materi kemarin. Silahkan diklik linknya per mata pelajaran. Contoh, kalian ingin mengerjakan PPKN dulu atau IPA dulu ya berarti ketik link IPA. Batas mengerjakan sampai jam 11 malam. Gitu. Batasannya sampai jam 11 malam. Itu nanti akan keluar nilai kalian ketika kalian sudah mengerjakan. Nah, soalnya setiap mata pelajaran hanya 10. PPKN 10, Bahasa Indonesia 10, IPA 10, IPS 10, SBDP 10. Gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Beni akhiri. Nanti untuk PTS kemungkinan awal Maret tanggal 1 kalau tidak salah. Jadi kalian ini kita masih punya waktu berapa? 1 minggu lagi. Tanggal 1 itu hari Selasa. Berarti kemungkinan nanti PTS-nya dimulai hari Selasa. Itu ya. Jika tidak ada pertanyaan, kelas selesai, Pak Beni akhiri. Setelah ini nanti jam agamanya Pak Teguh, ditunggu linknya. Setelah jamnya Pak Teguh nanti kalian masuk kelas English Day. Sudah Pak Beni kirimkan tadi sebelumnya itu. Oke, jam 10 nanti. Jadi kalian masih punya waktu untuk istirahat sebentar. Terima kasih. Pak Beni akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan semuanya. Goodbye.